bukan. Ikuti ya kejadian Jogokarian ya. Yang kedua ada Masjid Sragen. Di Jogokarian itu kan yang penting saldonya 0. Tiap hari bisa menyediakan sampai 3.000 paket makan. Kemudian Sragen juga menyusul seperti itu. Saya gitu ya, melihatnya seperti itu ya bagus, tapi nggak bagus juga. Karena apa? Orang kalau dikasih makan selesai. Orang bijak mengatakan kasihlah dia kail supaya dengan kail dia bisa mendapatkan ikan seterusnya. Susah. Yang kedua, sampai hari ini apakah Anda punya data seberapa digitalisasi yang berlaku di masjid-masjid ini? Karena kalau Prof. Deswevan bilang itu kan yang paling jalannya cepat itu kota amal katanya gitu. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Yang pertama yaitu tentang keberadaan Masjid Jogokarian dan Sragen. Menurut saya ini sebuah inovasi yang bagus dan bagaimana mereka memakmurkan masyarakat sekitar dengan menghabiskan saldonya menjadi 0 rupiah. Kata Bapak tadi itu tidak bagus juga karena setelah diberikan orang selesai. Tapi menurut saya bentuk lain yang bisa diberikan adalah mungkin bantuan transparansi yang saya maksudkan di solusi kedua tadi adalah bantuan dalam bentuk usaha produktif. Masyarakat dibantu untuk membangun usaha sehingga mereka tidak hanya menerima, tapi yang mereka terima itu digunakan untuk usaha-usaha berkelanjutan. Begitu pendapat saya, Bapak. Yang kedua tadi lebih baik diberi kail, Pak, karena itulah yang menjadi solusi. Kalau diberi ikan mereka selesai, tetapi ketika diberi kail, diberi modal, diberikan santunan untuk usaha, mereka bisa mengembangkannya untuk yang berkelanjutan sehingga mereka yang hari ini tidak makan, besok mereka harusnya makan, gitu. Terima kasih, Rob. Pertama, penulis mengutip ayat tentang atau wala di nama yang bisa dibuat dan ada sebagian tafsir yang memaknai masjid di situ atau masjid di situ itu bukan bangunan yang seperti kita lihat di jalan, tapi ada yang memahami masjid adalah ya, tempat sujud secara umum. Kira-kira kalau dikaitkan dengan apa yang penulis sampaikan dalam tulisan ini, tafsiran yang kedua ini, kalau dikaitkan dengan tulisan ada seperti apa untuk kepentingan pengembangan masjid yang dimaksudkan. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menjawabnya. Bagaimana kita mengaitkan bahwa makna sebenarnya masjid itu dalam bahasa Arab mufradnya masjid, yaitu artinya secara bahasa tempat sujud. Kemudian dia juga berarti tempat ibadah yang di sana dilakukan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan bahwa masjid itu bukan hanya sekedar bangunan, bukan hanya sekedar bentuk ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bentuk ibadah yang kita lakukan itu adalah juga bentuk horizontal kepada sesama manusia. Apa ibadah itu? Kita saling berbagi, kita saling peduli, kita memberi, sehingga masjid itu adalah benar-benar rasa dimiliki oleh umat. Masjid memberi kepada umat untuk ingin merasa memiliki masjid itu adalah miliknya, sehingga dia tidak hanya bangunan kosong saja, tapi memberikan kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi. Baik, ayat yang kedua, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ayat ini hitopnya ke masjid atau ke orang-orang kaya? Baik, terima kasih. Ayat ini saya
saya kutip adalah sebagai bentuk filantropi, rasa berbagi kita kepada sesama, bahwa masjid itu umat, tentu ada golongan mereka yang mendapat dan ada yang melarat. Dalam konsep itu tadi, yang kaya, yang memiliki harta, disitulah mereka menyalurkannya kepada mereka yang tidak punya. Ya, sekarang ini menurut pengamatan penulis, apakah orang-orang yang masuk ke masjid itu tidak beramal sehingga perlu kemudian dicantumkan ayat ini? Wafi amwalihim haqqun lis-saili wal mahrum. Baik, terima kasih. Dalam pandangan saya tentu saja orang yang masuk ke masjid itu beramal. Amal ibadahnya tentu pertama sholat dan lain sebagainya. Terus mereka menunaikan zakat, infak, sodakoh. Dan itulah yang saya maksudkan tadi, pengelolaan keuangan tadi. Hakun, hak, ada hak lisail di situ, dan juga ada hak untuk al-mahrum di situ. Paling menarik tadi di strateginya kan ada 3 itu. Ya. Yang pertama ada tulis edukasi manajemen. Berarti makalah tidak ada tuh. Yang ditulis hanya 2. Baik, terima kasih Bapak. Di Bakalah saya itu menempatkannya di bagian di bawah ayat sebelum ke digitalisasi. Jadi saya sudah mengatakan di situ bahwa bentuk rekonstruksi lagi, diperbaiki lagi mindset dari pengurus bahwa masjid jangan hanya bangunan semata, tetapi juga untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Ada Pak? Ada ya? Ada. Baik, karena yang tertulis itu pertama kelas, ya. 2 Ya. Tapi paragraf di atas sebelum itu saya tulis Pak. Baik, terima kasih. Ya, menambahkan sedikit ayat yang innama ya'muru masajidallahi dan seterusnya itu yang belum dieksplor malah yang wa'ata zakatnya, wa'aqama shalah wa'ata zakat. Di zakatnya itu yang penting, tapi nggak ada orang yang di sini. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menambahkan karena kurang ekspor di makalah itu bahwa zakat memang di sini memiliki peranan penting. Dalam data yang saya baca bahwa zakat di Indonesia bahkan sampai terkumpul lebih dari 300 triliun dan itu belum terakomodasi dan belum dikelola dengan yang sebaik-baiknya. Itulah pada akhirnya yang saya harapkan dalam makalah ini bahwa zakat yang ada dari masjid digunakan untuk bentuk yang produktif bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, kembali ke ayat surat At-Taubah ayat 18 itu namanya masajidallah sampai seterusnya. Nah dari setiap ayat sebenarnya kita bisa pahami bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang soleh secara individual dan juga soleh secara sosial. Untuk soleh secara sosialnya apa? Itu bahwa ada zakat. Bagaimana saudara mengaitkan hal itu dengan upaya untuk menjadikan masjid makmur dan bagaimana upaya masjid memakmurkan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Ayat yang dikatakan tadi bahwa wa'ataz zakah adalah bentuk kesolehan masyarakat dalam segi sosial. Seperti yang saya katakan tadi bahwa zakat, infak, sedekah yang telah diberikan kepada masjid itu, itulah pengelolaannya, manajemennya yang dijadikan untuk kemakmuran masyarakat sekitar masjid itu. Sebenarnya dengan hanya mencukupkan ayat ini dan tidak menambah ayat lagi sebenarnya sudah cukup untuk menjadi landasan dari tema yang dibahas bahwa dengan adanya siapul ayat mengatakan bahwa orang yang membangun masjid itu pastilah orang yang soleh secara sosial dan individual, maka itu akan semakin memudahkan untuk mengelola itu sehingga masjid itu tidak hanya makmur bangunannya tetapi juga bisa memakmurkan masyarakat di sekitar. Iya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu Majelis Hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Kiranya inilah presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Salah dan jagalnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.